ya, jadi saya akan menerangkan tentang CUDA programming. Pertama-tama diketahui dulu CUDA itu adalah sebuah teknologi yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk mempermudah utilisasi GPU untuk keperluan non-grafis. Nah, kemudian ini adalah strukturnya. Ada CPU core, CPU memory, GPU core, dan GPU memory. Jadi semua tugas itu pertama diperintahkan ke CPU memory. Kemudian CPU memory ini bertugas untuk membagi pekerjaannya. Apabila akan diolah oleh CPU core, maka dia akan langsung ditaruh ke CPU. Tapi kalau misalkan diolah oleh GPU, maka dia akan disampaikan terlebih dahulu lewat GPU memory dan kemudian diolahnya di GPU cores. Kemudian ada PCIe interface. Ini adalah media untuk mentransfer data satu sama lain antara CPU dan GPU cores. Nah, komputasi non-grafis yang dapat diolah oleh GPU cores adalah file yang berbentuk CUDA. Lalu kemudian kita akan melakukan contoh programmingnya dengan menggunakan program yang menghitung pertambahan matriks. Jadi di sini ada matriks M dan matriks N akan dijumlahkan dan dialokasikan di matriks P. Nah, di sini adalah contoh programnya. Jadi kita akan memprogram dalam bahasa C, karena itu kita akan menambahkan dulu library studio.h dan studiolib.h. Jadi yang perlu diketahui, sekarang tuh kita akan bikin programnya dalam serial. Kalau serial itu fungsi-fungsinya dieksekusi secara sekuensial atau berurutan, jadi nggak bisa bersamaan, harus fungsi 1 beres, baru fungsi 2, terus fungsi selanjutnya. Kalau misalnya pemrograman secara paralel itu, dia dapat memproses banyak fungsi dalam waktu bersamaan. Nah, nanti kita akan lihat bedanya pemrograman serial dengan pemrograman paralel. Nah, pertama-tama kita deklarasiin dulu library-nya, ada studio.h dan sdlib.h. Kemudian kita inisiasi array-nya. Nah, kemudian kita inisiasi isi array-nya ini, M sama N-nya diisi, sementara P dikosongkan karena dia akan menjadi hasilnya. Kemudian, nah ini fungsi penjumlahannya, yaitu setiap masing-masing dari array P sama dengan array M ditambah array N. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsi print output-nya, ini untuk menampilkan hasil yang dalam P-nya. Untuk mengeksekusi file ini dapat dilakukan di command prompt. Caranya cukup dengan mengetik gcc spasi serial.c. Pastikan file kita disimpan dalam bentuk ekstensi .c. Kemudian untuk eksekusinya dapat menggunakan /serial.out. Tapi pastikan dulu gcc telah terinstall di komputer kita. Nah, ini hasil eksekusinya adalah seperti ini. Isinya ini adalah matriks P, yaitu matriks hasil penjumlahan M dan N. Nah, ini perbedaan yang serial dengan program paralel. Kalau misalnya program serial tadi deklarasi array-nya adalah seperti ini di sebelah kiri. Nah, kalau misalnya yang paralel ini dapat kita lihat di sebelah kanan ada beberapa bagian yang diganti, yaitu yang bagian CUDA malloc, CUDA memcopy, dan bisa kita lihat ya di sini. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi dalam pemrograman paralel. Kita bisa nemu ini di file-file CUDA. Nah, jadi kan seperti yang udah kita ketahui tadi, pertama tuh tugas bakal dikasih dulu ke CPU memory kan. Nah, udah gitu nanti dia bakal ngebagi, kalau emang dia mau dikerjain di GPU, maka dia akan dikasih dulu ke GPU memory, terus diolah sama GPU cores. Nah, jadi fungsi-fungsinya tuh yang harus kita lakuin pertama tuh kayak gini stepnya. Pertama-tama kita inisiasi array dulu seperti biasa. Di CPU memory seperti tadi ada M200, N200, P200 serta pointer-pointernya juga jangan lupa. Lalu input datanya ke M dan N, array M dan N isinya. Nah, yang keduanya kita bakal alokasiin memori di GPU memory. Jadi CUDA malloc itu sebuah fungsi yang berguna untuk mengalokasikan memori di GPU memory. Kita bisa lihat NMD itu maksudnya adalah nama ininya, nama alokasi memorinya, kemudian size itu adalah ukurannya. Nah, karena tadi kita udah punya data di CPU memory, dengan fungsi CUDA memcopy, kita akan mengopi data yang terdapat pada array di CPU tadi ke data di GPU, ke memori yang tadi dialokasikan di GPU. Itu ada MD, M, size, dan CUDA memcopy host to device. Jadi maksudnya CUDA memcopy host to device itu adalah dia hostnya itu si CPU, device-nya si GPU. Jadi dia melakukan proses penyalinan dari CPU ke GPU. Kemudian jangan lupa juga N-nya dan alokasikan untuk P, dan tapi nggak ada CUDA memcopy-nya karena dia belum ada datanya ya. Jadi dibiarkan kosong saja baru dialokasikan. Selanjutnya kita akan deklarasikan read-nya.
Jadi di CUDA itu ada variable integer. Di sini dia dapat diset sebenarnya untuk maksimalnya sampai 3 dimensi ya. Tapi di sini dim grid dan dim block ini kita cuma deklarasiin dim gridnya 1,1, artinya 1 kali 1, kemudian dim blocknya 200 kali 1. Nanti akan dijelaskan grid dan block itu apa kalau misalnya di treat. Nah, selanjutnya kita akan panggil fungsi kernel yang sudah disediakan dalam CUDA-nya. Jadi di sini tuh ada fungsi array_add yang itu akan menjumlahkan secara otomatis antara M dan N, kemudian dimasukkan ke array PD sesuai dengan size-nya, dengan jumlah dim grid dan dim block yang telah dideklarasikan pada sebelumnya. Itu yang 1,1 sama 200,1. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan CUDA memcopy dari array P yang terdapat di GPU memori ke CUDA memcopy ke device to host. Itu maksudnya kita balikin dari GPU ke CPU, kan tadi udah dijelasin ya. Nah, P itu array P sesuai size-nya 200, dilakukan CUDA memcopy dari device to host, berarti dari GPU ke CPU. Nah, selanjutnya kita akan melakukan fungsi print untuk menampilkan hasil yang telah diolah seperti tadi. Dan yang terakhir, ada fungsi yang terakhir yaitu ada CUDA free, itu maksudnya kita akan membebaskan lagi memori yang telah dialokasikan pada GPU memori untuk digunakan mengolah data, menyimpan data yang lain. Jadi ada suatu tradisi kalau misalnya di GPU itu setelah memori dipakai dia akan kembali direalokasikan. Nah, tadi kan kita tahu ada fungsi array_add yang udah disediakan dalam CUDA-nya. Kita akan lihat dalam itu dia prosesnya kayak gimana. Jadi dia merupakan sebuah fungsi global, makanya dia ada underscore global underscore. Nah, dia tuh sebuah fungsi global yang dalamnya tuh buat ngolah penjumlahan array. Bisa kita lihat dia di sini inputnya ada pointer ke MD, pointer ke ND, pointer ke PD sama size-nya. Jadi dalamnya ini treat IDX itu maksudnya adalah ukuran size yang akan dia olah. Kemudian sisanya penjumlahan array seperti biasa. Ada PDMyID sama dengan MDMID tambah NDMID. Nah, ini sebenarnya seperti di serial kan, tapi bedanya tuh dia akan dialokasikan ke banyak prosesor. Nah, multiprosesor itu diaturnya sama thread tadi, makanya ada dim grid dan dim block. Nah, aku bakal jelasin tentang perbedaan thread, block, dan grid. Jadi block itu ada sekumpulan thread, sementara grid ada sekumpulan block. Mudahnya kayak gitu ya. Nah, terus sistem lengkapnya tuh kira-kira kayak gini kalau di komputer. Jadi bakal ada host sama device kan. Host itu tadi di situ CPU, kalau misalnya device-nya itu GPU. Nah, jadi dari kernel satu yang ada di host itu, dia bakal dialokasikan ke grid. Grid itu di device adanya. Nah, di dalam grid itu tuh ada banyak blok. Dan masing-masing blok ini tuh punya banyak thread di dalamnya. Makanya tadi threadnya tuh ada dimensi sekian kali sekian, indeksnya sekian kali sekian. Nah, itu tuh buat ngalokasin di sini. Nah, aku bakal jelasin sebuah contoh kasus. Misalnya tuh gini, kita punya threadnya tuh 4096. Maka kita bakal cuma bisa ngeproses ya sebanyak 4096 itu aja. Kalau misalnya kita mau pakai lebih dari 4096 threads, kita bakal tetap harus ngantri. Nah, itu kita sebutnya multiple blocks. Jadi kita bakal pakai banyak blok di sini. Nah, contoh program itu seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat si array yang tadi itu fungsi array_add-nya dapat kita ganti. Kan itu ada thread idx.x. Itu di situ cuma dideklarasiin size-nya aja. Kita cuma pakai satu blok doang. Nah, sekarang kita ganti nih. Ada fungsinya diganti jadi blok idx.x dikali blok dim.x ditambah thread idx.x. Nah, kita lihat di sini udah diubah kan deklarasi gridnya itu 10,1, kemudian di bloknya 200,1. Jadi maksudnya itu si blok idx-nya itu dia berjumlah dari 0 sampai 9 yaitu 10 buah. Kemudian bloknya itu sebanyak 200 buah. Jadi dia dari 0 sampai 199. Nah, ini tuh contoh penggunaan multiple blocks. Nah, program yang dijalankan pada paralel ini seharusnya dapat waktu komputasi yang lebih cepat daripada di CPU. Terima kasih telah menyaksikan.